Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami bagian awal buku Nassim Nicholas Taleb, Skin in the Game. Khususnya prolognya nih. Iya, prolognya ini udah padat banget ya isinya. Betul, sumber kita ya teks itu sendiri. Isinya ide-ide yang gimana ya, cukup provokatif lah. Soal mitos kuno, terus keputusan-keputusan modern yang kadang berisiko tinggi. Dan tentu aja konsep kuncinya itu menanggung resiko pribadi atau yang Taleb sebut kulit dalam permainan. Skin in the game, ya. Nah, misi kita nih, pengen coba mengurai kenapa sih ide ini tuh krusial banget. Krusial buat memahami keadilan, pengetahuan, dan ya cara kerja dunia nyata lah. Oke, kita mulai dari sebuah kisah klasik aja ya. Antheos. Antheos, ingat ya raksasa dari mitologi Yunani itu, yang kekuatannya nggak terkalahkan selama kakinya nyentuh tanah. Ibunya kan Gaia, bumi. Iya. Terus gimana? Nah, Hercules itu baru bisa ngalahin dia setelah diangkat tinggi-tinggi, diputus kontaknya sama tanah. Taleb pakai ini sebagai metafora yang kuat banget. Dia bilang, pengetahuan sama keahlian sejati itu butuh kontak langsung. Kontak sama realitas, sama tanah, sama konsekuensi. Jadi kayak ahli teori gitu ya, yang mungkin pinter banget tapi nggak pernah turun tangan langsung. Bisa jadi. Jadi mereka rentan gitu ya, kalau diputus dari ujian dunia nyata. Tepat sekali. Kontak dengan realitas ini yang Taleb sebut kulit dalam permainan, skin in the game. Artinya, Anda harus terpapar sama hasil nyata dari tindakan Anda. Baik untung maupun rugi ya. Persis, baik untung maupun rugi. Ini bukan sekedar soal, insentif finansial aja. Tapi lebih dalam lagi, ini soal simetri. Filter alami, oke, saya suka istilah itu. Buat misahin apa dong? Ya, buat misahin mana yang omong kosong, mana yang beneran ahli. Gitu. Masuk akal. Kalau nggak ada filter ini, apa yang terjadi? Nah, kita lihat munculnya para intervensionis. Taleb kasih contoh kasus intervensi di Libya tuh. Oh iya. Mereka bikin keputusan besar, dampaknya luas buat orang lain. Tapi mereka sendiri aman, terlindung dari konsekuensi negatifnya. Akibatnya? Akibatnya, ya mereka nggak belajar dari kesalahan. Kan bukan mereka yang nanggung deritanya. Wah, itu. Ini mirip sama yang disebut Bob Rubin trade. Para bankir itu kalau pasar lagi bagus, untungnya gede banget buat mereka. Tapi kalau rugi? Nah, kalau rugi, kerugiannya ditanggung sama pembayar pajak atau pihak lain. Risikonya dioper gitu. Tapi potensi untungnya nggak ikut dioper. Ini nih yang membawa kita ke gagasan soal simetri ya, yang kayaknya jadi inti argumen Taleb di bagian ini. Betul sekali. Yang menarik di sini tuh gimana konsep keadilan, kewajaran, bahkan etika akarnya tuh di simetri ini. Prinsipnya sederhana ya berarti. Sederhana, kalau Anda berhak dapat untung, Anda juga wajib nanggung potensi ruginya. Dan ini bukan ide baru loh. Kode Hammurabi dari Babilonia, itu kan hampir 4.000 tahun yang lalu ya. Udah nerapin ini tapi keras banget. Ada aturan, jika seorang pembangun membangun rumah, terus rumah itu runtuh, pembangun itu dihukum mati. Wow, hukuman mati. Itu ekstrim banget ya. Tapi jelas nunjukin keseriusan mereka soal akuntabilitas simetris ini. Iya, ini nunjukin pertaruhannya nyata. Taleb bahkan bilang aturan perak. Silver rule ya. Iya, silver rule. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin mereka lakukan pada Anda. Itu katanya lebih kokoh dan praktis daripada aturan emas. Aturan emas kan lakukan pada orang lain apa yang Anda ingin mereka lakukan pada Anda. Kenapa yang perak lebih kokoh? Karena gini, kita cenderung lebih tahu apa yang buruk atau merugikan. Apa yang nggak kita mau orang lain lakukan ke kita. Itu lebih jelas. Dibanding apa yang baik menurut kita yang mungkin beda buat orang lain ya. Tepat. Definisi baik bisa subjektif banget. Jadi fokus menghindari kerugian itu lebih universal, lebih robust lah. Oke, jadi gimana kulit dalam permainan dan simetri ini membentuk cara kita pahami dunia secara lebih luas? Menurut kerangka awal Taleb ini, benang merahnya apa nih? Di prolog ini, Taleb pakai konsep ini buat ngikat beberapa tema besar. Satu, ini alat penting buat nyaring pengetahuan. Deteksi omong kosong lah. Siapa yang bisa dipercaya gitu ya? Iya, mereka yang punya pertaruhan nyata. Kedua, ini fondasi simetri dalam urusan manusia. Keadilan, tanggung jawab, timbal balik. Oke. Ketiga, ini ngaruh ke gimana informasi dibagi secara jujur dalam transaksi. Dan keempat, ini kunci buat pahamin rasionalitas sejati dalam sistem yang kompleks dan nggak pasti. Jadi intinya
Nggak bisa beneran ngaku paham sesuatu kalau kita terisolasi dari konsekuensinya. Kurang lebih gitu, Anda nggak benar-benar tahu kalau nggak ada risikonya. Dan ini nyambung juga ke gimana sistem belajar dan beradaptasi ya. Bukan cuma individunya. Persis. Taleb nekenin konsep via negativa. Sistem itu jadi lebih baik bukan cuma karena individu belajar dari salah, Tapi, tapi seringkali karena individu atau entitas yang bikin kesalahan fatal itu ya, tersingkir dari sistem. oh contohnya? Pilot yang buruk atau maskapai yang ceroboh misalnya. Akhirnya kan mereka gagal, bangkrut, itu bikin sistem penerbangan secara keseluruhan jadi lebih aman. Filter kulit dalam permainan ini nyingkirin yang rapuh. Jadi kesimpulannya nih ya, kontak langsung dengan konsekuensi punya kulit dalam permainan itu fundamental banget. Sangat fundamental. Ini lebih dari sekedar manajemen risiko biasa ya. Ini nyentuh inti keadilan, cara kita belajar, dan gimana kita bedain mana yang isi, mana yang cuma omong kosong. Benar sekali. Tanpa ada kulit dalam permainan, kita bakal lihat distorsi yang makin besar. Antara tindakan nyata sama cuma ngomong doang. Antara niat baik sama konsekuensi buruk juga. Iya. Antara teori sama praktek, antara reputasi yang dibangun hati-hati sama kehormatan sejati yang dipertaruhkan. Ketidakseimbangan ini makin bahaya di zaman modern yang kompleks ini. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran buat Anda pendengar, bawa pulang ya. Gimana kalau Anda mulai secara sadar menerapkan filter kulit dalam permainan ini? Menarik. Saat Anda mencerna informasi, terima saran, atau dengerin klaim dari para ahli di kehidupan sehari-hari Anda. Coba tanya, siapa sih yang beneran mempertaruhkan sesuatu di sini? Apa yang mungkin berubah dalam penilaian Anda ya kalau pakai filter itu? Nah, itu dia. Apa yang mungkin berubah? Coba direnungkan.